Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi program studi informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan di pertemuan yang ke-6 ya teman-teman. Sudah tidak terasa nih masuk ke pertemuan yang ke-6. Insya Allah kita menyisakan satu pertemuan lagi menjelang ke UTS ya teman-teman. Namun sebelum itu, bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Sudah yang muslim sudah buka puasa kan? Sudah sholat tarawihnya? Videonya bisa disimak sampai habis karena di akhir video nanti ada tugas harian ke-6 teman-teman. Dan tugas harian ke-6 ini rewardnya cuma 3 orang untuk satu label hijau. Tapi di pertemuan yang ke-7 nanti tetap ada 2 label hijau ya teman-teman. Jadi di final tugasnya, tugas hariannya tetap ada 2 label hijau di pertemuan yang ke-7. Dan tadi kita sudah menyinggung masalah pertemuan, kita sudah masuk ke pertemuan 6, di mana setelah minggu depan itu kan nanti ada rekapitulasi ya teman-teman. Rekapitulasi label hijau 5 orang siapa yang akan mendapatkan reward auto 100 UTS dan UAS-nya teman-teman. Nah setelah itu untuk minggu berikutnya teman-teman, setahu saya sesuai dengan kalender akademik yang saya baca, harusnya sudah mulai masuk ke libur hari raya. Jadi kita sudah mulai masuk artinya minggu libur hari raya, kalau nggak salah kan minggu depan sudah masuk bulan Mei ya teman-teman. Jadi minggu depannya lagi itu sudah cuti bersama gitu ya, libur hari raya Idul Fitri. Dan setahu saya ya teman-teman, liburnya sampai dengan tanggal 22 Mei. Jadi teman-teman, setelahnya kita akan memasuki minggu tenang, di mana minggu tenang itu bagi teman-teman atau bagi dosen-dosen yang di mata kuliahnya itu terkena libur, itu bisa melakukan jadwal pengganti di minggu tersebut. Jadi kalau kita mah insya Allah sudah tidak ada lagi teman-teman ya, artinya kita sudah full 7 pertemuan sama minggu depan. Dan setelah minggu tenang nanti di tanggal 22 Mei itu sampai dengan tanggal 29-an kalau nggak salah teman-teman, nanti setelahnya baru kita akan mengadakan ujian tengah semester. Nah untuk ujian tengah semester tetap sistemnya atau pelaksanaannya teman-teman harus melalui Spada. Jadi kalau UTS mah soalnya saya upload di Spada dan jawabannya pun diupload di Spada ya teman-teman. Dan soalnya lebih banyak ke hitungan ya teman-teman kalau untuk UTS dan UAS. Tapi nih teman-teman, bagi yang mungkin teman-teman mendapatkan reward, insya Allah nggak perlu mengerjakan UTS-nya. Jadi teman-teman cuma tinggal ngirim jawabannya itu berupa NIM, nama, dan program studi aja deh tambahin. Jadi NIM, nama lengkap, kemudian program studi, kirim itu aja. Kemudian boleh dia ditandain saya mendapatkan reward Pak, label hijau misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa, artinya nggak perlu dikerjain ya soalnya. Tapi bagi yang nggak dapet, jangan ikut-ikutan ngerjain seperti itu ya teman-teman, karena kalian ada penilaian di ujian tengah semesternya. Oke, minggu ini atau pertemuan hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang Group Decision Support System, di mana Group Decision Support System ini kalau di bahasa Indonesia kan ya, sistem pendukung keputusan berkelompok. Jadi kalau perbedaannya, kalau di sistem pendukung keputusan itu kan decision maker-nya tunggal. Sedangkan kalau di group decision support system atau di sistem pendukung keputusan berkelompok itu decision maker-nya itu berkelompok atau sifatnya lebih dari satu. Nah, kita akan masuk ke slide yang pertama ya teman-teman. Di sini definisinya tadi sudah sedikit disinggung ya, bahwasanya GDSS adalah sistem yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencari penyelesaian masalah dengan menggunakan teknologi komunikasi, komputasi, dan dukungan keputusan. Nah, artinya tadi sudah dibahas bahwasanya ini bukan decision tunggal lagi, gitu, bukan keputusan tunggal lagi gitu. Tapi ini diputuskan secara berkelompok seperti itu.
Dan ya menggunakan metode komputasi juga, karena GDSS ini kan merupakan perluasan gitu kan, atau pengembangan dari SPK gitu. Nah, cuma tadi aja perbedaannya hanya di jumlah decision maker-nya. Jadi kalau misalnya contoh pengambilan keputusan pemilihan karyawan terbaik ya teman-teman, itu kan dinilai dari misalnya dari HRD-nya. Misal HRD kan yang bisa menilai ini kerja-kerja pegawainya. Nah, tapi bisa juga nanti dilihat dari sudut pandang direktur misalnya, atau misalkan dari sudut pandang manajer seperti apa, atau mungkin bisa juga dinilai dari sudut pandang karyawan itu sendiri. Artinya bukan karyawan yang dijadikan alternatif ya, sudut pandang karyawan secara menyeluruh. Jadi misalkan bisa dilakukan kuesioner, bisa dilakukan interview gitu, kemudian dirata-ratakan, bisa seperti itu, bisa akumulasikan sifatnya, bisa dikomparasi gitu, bisa dibandingkan, bisa dievaluasi dari hasil yang sudah dilakukan ketika sudah melakukan interview atau tanya jawab gitu ya. Misalnya dari sudut pandang karyawan sendiri, menurut kalian hal apa sih yang penting gitu dibutuhkan oleh pegawai misalnya? Oh, kalau menurut saya sih kinerja gitu misalnya yang pertama. Kemudian dari sisi absensi, karena kita bisa melihat karyawan itu rajin atau enggak ketika dia hadir ke kantor, misalnya seperti itu teman-teman. Jadi ada sudut pandang lain lah, jadi bukan dari satu sisi aja, bukan dari satu orang saja gitu decision maker-nya. Nah, kemudian karakteristiknya ya teman-teman untuk grup decision support system itu, poin pertama perlu adanya pertemuan, jelas, karena tadi ya, karena sudah tidak tunggal lagi ya teman-teman, tidak sendiri lagi decision maker-nya, artinya ada dari beberapa elemen yang perlu dikumpulkan di dalam sebuah pertemuan sehingga nanti mendapatkan hasil atau misalkan mendapatkan sebuah bobot yang diperlukan dalam grup decision support system. Poin kedua, hasil pertemuan tergantung pada pengetahuan dan pendapat dari anggota kelompoknya, jelas ya. Jadi lah hasilnya ya gimana dari pendapatnya gitu ya, gimana dari pengetahuannya. Kayak tadi saya analogikan, misalnya pencarian karyawan terbaik ketika perkumpulan itu dilakukan, misalnya tadi dari elemen pegawai, ketika dilakukan pertemuan kemudian ditanya jawab tadi ya, dan yang dikeluarkan adalah pendapatnya ya teman-teman. Pendapat saya absensi tadi, kemudian absensi tadi berpengaruh ketika karyawan tersebut misalnya hadir di kantor, jadi kita bisa melihat kinerjanya. Kemudian misalnya dari sisi prestasi, karena prestasi merupakan hal yang diunggulkan misalnya seperti. Jadi punya pendapat atau punya pengetahuan dari sisi sudut pandangnya gitu, dari sudut pandangnya, sehingga tadi hasilnya gitu kan tergantung kepada pengetahuan dan pendapatnya. Poin ketiga, perlu adanya komposisi dan proses pengambilan keputusan ya. Artinya komposisi itu ya perpaduan lah, adanya perpaduan. Kemudian perlu adanya kumpulan, perlu adanya bagian-bagian yang disusun seperti itu ya, sifatnya kalau komposisi. Kayak misalnya kalau ingat komposisi itu ingat misalnya kita makan snack ya teman-teman, snacknya komposisinya dari apa-apa. Nah, maksudnya dari grup decision support system ini ya memang diperlukan adanya komposisi dari beberapa elemen yang dibutuhkan untuk mencari sebuah, entah itu kriteria, entah itu bobot yang dibutuhkan seperti itu, sehingga alternatif yang dinilai pada akhirnya nanti mendapatkan sebuah hasil yang optimal berdasarkan keputusan bersama gitu dari semua unsur tersebut. Nah, kemudian di poin keempat, perlu adanya penyelesaian jika terjadi perbedaan pendapat. Nah, karena tadi ya sifatnya grup decision support system ini tidak tunggal lagi ya teman-teman, artinya jamak dan sudah berkelompok. Jadi ya mau nggak mau pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini yang pada akhirnya harus selesaikan ya teman-teman pada saat pertemuan tersebut. Kayak misalkan dari sisi karyawan, mungkin karyawan A punya pendapat yang berbeda dari karyawan B punya pendapat, misalkan oh kalau kata saya lebih pentingan masa kerja seperti itu ya. Jadi sebaiknya memang di grup
decision support system ini jangan sampai alternatif diikut sertakan dalam pertemuannya gitu. Jadi kalau misalkan gini, pemilihan karyawan terbaik, kemudian salah satu alternatifnya adalah saya yang jadi calon nih karyawan terbaik. Kemudian saya ditanya gitu dari sudut pandang saya, pasti saya akan menilai diri saya sendiri, saya lebihnya di mana. Seperti itu kan teman-teman. Maka daripada itu harus difilter nih dari sudut pandang karyawan. Misalnya kita mau memberikan reward kepada karyawan-karyawan baru. Nah, jadi karyawan-karyawan senior itu bisa diundang gitu di dalam pertemuan. Menurut Anda gimana nih gitu. Dan pasti di antara karyawan-karyawan ataupun orang-orang yang berkelompok tersebut pasti terdapat yang namanya perbedaan ya teman-teman. Nah, maka daripada itu perbedaannya harus tetap diselesaikan pada saat itu juga. Nah, dari poin kelima adalah fleksibel, mengakomodasi perbedaan perspektif. Nah, ini sebenarnya sifat dari SPK itu sendiri ya teman-teman, karena fleksibel menyelesaikan ya teman-teman, berevolusi, modifikasi, itu pasti teman-teman masih ingat ya karena nggak lama pertemuan sebelumnya maksudnya. Nah, artinya tetap juga yang namanya Group Decision Support System ini sifatnya fleksibel karena pengembangan dari SPK-nya dan bisa mengakomodasi perbedaan perspektif. Nah, artinya seperti itu karakteristik GDSS ketika walaupun nanti pada akhirnya terdapat perbedaan dan di poin ini kita sudah menyinggung masalah perbedaan bobot, ini tetap bisa diakomodasi teman-teman sama Group Decision Support System. Kenapa? Karena dari unsur-unsur yang dinilai, entah itu tadi dari unsur karyawannya seperti apa, dari unsur HRD-nya seperti apa, dari unsur direktur, misalkan pejabat tertingginya, kalau saya sih punya kriteria, misalkan saya lebih penting masa kerja, karena bagi bagi karyawan yang memiliki dedikasi dan masa kerja gitu kan, pengabdian yang lama gitu di perusahaan ini, saya akan memberikan nilai yang lebih gitu dibanding misalnya dengan absensi misalnya seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan itu pasti akan diakomodasi menjadi satu dan akan menghasilkan sebuah rankingan, di mana rankingan itu nanti merupakan sebuah hasil alternatif yang dapat dievaluasi di grup decision support systemnya gitu. Jadi pada saat sudah mendapatkan alternatif kan perlu dievaluasi lagi. Kemudian perlu yang namanya intuisi manusia. Jadi hasil tetap GDSS pun sifatnya itu rekomendasi ya teman-teman. Jadi bukan hasil mutlak gitu. Dan itu bisa dijadikan bantuan dalam pengambilan keputusan. Dan poin keenam ada anonymous input, tidak mengekspos nama individu. Ini di apa istilahnya, diharuskan ya teman-teman. Jangan sampai nanti ketika sifatnya grup ya teman-teman dan berkelompok tadi bisa mengakomodir dari beberapa unsur direktur, misalnya unsur dari pihak HRD, entah HRD itu ada berapa divisi ya teman-teman, banyak misalkan. Nah, dari beberapa divisi itu mungkin dijadikan satu kan bobotnya, artinya diambil rata-ratanya, diambil tengahnya mungkin ya teman-teman, mediannya dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai dari sisi rapat atau misalkan pertemuan yang dilakukan itu jangan sampai nanti pada akhirnya mengekspos sebuah nama gitu. Misalnya gini, kriteria absensi itu bobotnya tinggi karena si A kemarin rapat bilangnya kayak gitu, ngotot, nah kayak gitu. Artinya di grup decision support system itu jangan sampai diekspos namanya gitu. Jadi di hidden, dan karena yang namanya keputusan itu sifatnya bersama gitu. Jangan sampai menyalahkan dari sudut pandang orang secara tertuju ya individu, misalkan si A kemarin tuh yang berpendapat, si B tuh yang ngasih bobot tinggi, si C tuh yang ngasih kriteria sehingga misalnya kriteria tersebut menjadi rendah atau menjadi tinggi kayak gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan di Group Decision Support System. Kemudian teman-teman, tujuan GDSS menurut DeSantis dan Gallupe di tahun 1987, GDSS bertujuan untuk memperbaiki proses pembuatan keputusan berkelompok dengan cara satu, mengurangi kendala komunikasi. Tujuannya teman-teman ya, kemudian menyediakan beragam cara untuk menyusun analisis keputusan, serta memberikan arahan secara sistematis terhadap pola, jadwal, dan isi diskusi. Nah, artinya teman-teman,
eh, GDSS ini dari proses pembuatan keputusannya kan secara berkelompok, itu artinya kalau misalkan disampaikan itu secara apa ya teman-teman, secara langsung gitu ya, dan harus disepakati pada saat itu juga, maksudnya dari sisi bukan grup decision support system ya teman-teman, artinya sistemnya gitu, sistem yang dibentuk dari grup ini gitu akan mengurangi dari sisi kendala komunikasi. Artinya ketika kita sudah membahas grup decision support system dalam garis bawah yaitu sistemnya atau aplikasinya, hal itu bisa mengurangi kendala dalam komunikasi tujuannya. Jadi misalnya tadi sudah diflurkan, karena di awal pun, misalkan di awal pun kita sudah menganalisis, kita sudah membangun bobot, membangun kriteria yang dibutuhkan, kemudian mendapatkanlah sebuah grup decision support system. Kita sudah membentuk ya teman-teman ya, kita sudah jadi nih bobotnya sekian, dari versi karyawan sekian persen, dari versi manajer sekian persen, bobot-bobotnya beda-beda ya temennya, kemudian dibuat rankingan, dari rankingan tersebut kemudian mendapatkan sebuah nilai. Nah artinya hal tersebut ketika sudah jadi gitu ya, sudah terbentuk, itu akan mengurangi tingkat kendala yang terjadi pada saat komunikasi. Artinya nggak perlu komunikasi lagi loh, kita sudah punya sistemnya gitu, kita sudah punya aplikasinya, tinggal diimplementasikan, tinggal diterapkan. Ketika GDSS sudah jadi, bisa mengurangi kendala komunikasi. Saya komunikasinya agak sulit, misalkan lokasi rumahnya jauh, sinyal susah, misalkan ketika pandemi seperti ini apalagi ya teman-teman. Jadi gimana nih untuk program pencarian karyawan sekarang nih yang terbaik, misalkan gunakan aja GDSS seperti yang sudah terbentuk sebelumnya ya teman-teman. Karena GDSS di sini yang digarisbawahi adalah setelah sudah terbentuk aplikasinya atau sudah terbentuk sistemnya. Kemudian menyediakan beragam cara untuk menyusun analisis keputusan. Nah, karena tadi ya dari sisi hasil yang diberikan itu kan bentuknya tadi sudah rekomendasi ya teman-teman. Jadi bukan sesuatu hal yang nilai mutlak, maka kita bisa menyusun atau menganalisis, oh tadi peringkat 1 si A, peringkat kedua si B, peringkat ketiga si C. Nah, dari situ kita bisa menyusun, bisa menganalisis keputusannya seperti apa. Oh, si A ini ya butuh intuisi manusia ya teman-teman, kembali lagi. Kemudian dari sisi mungkin dari prestasi dilihat kembali. Kemudian oh si A ini dulu pernah misalnya teman-teman ya, si A dulu karena dia peringkat pertama tapi pernah ada isu, atau misalkan ada sesuatu yang kalau bisa jangan isu ya teman-teman, ada sesuatu yang sifatnya mutlak, nyata gitu kan, fakta gitu ya, bahwasanya ada fakta si A itu pernah berhutang ke si B, sedangkan si B mengikhlaskannya. Jadi si B itu bisa dijadikan alternatif yang pertama gitu karena punya nilai seperti itu. Itu kembali lagi kepada intuisi manusia, di mana segala sesuatunya perlu dianalisis keputusannya. Dan di poin C, memberikan arahan secara sistematis terhadap pola, jadwal, dan isi diskusi. Nah, dari halnya grup decision support system tersebut, kita mendapatkan sebuah pola. Jadi isi diskusinya sudah terarah ya teman-teman, karena grup decision support system sudah memiliki ruang lingkup sudut pandang bahwasanya tujuannya itu sudah ditentukan secara baik untuk mendapatkan sebuah keputusan yang sifatnya berkelompok kayak gitu. Nah, artinya arahan dari isi diskusinya itu sudah berpola, sudah terarah gitu. Jadi nggak ngalur ngidul ngomongin apa nih gitu, ngomong kemana nih, kemudian di luar boundary tujuannya malah ngomongin kemana-mana gitu. Artinya decision support system sudah bisa membuat arahan dari sisi keputusan ataupun dari sisi pertemuannya atau isi diskusinya itu dapat dibuat secara sistematis. Kemudian teman-teman, untuk syarat group decision support system, agak sulit kayak group decision support system. Kalau cepat-cepat agak ini nanti. Proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok dapat terjadi apabila, nah ini ya syarat ya gitu. Setiap individu dicirikan oleh persepsi, sikap, dan motivasi pengambilan keputusan itu sendiri. Siapa yang akan mengakui atau menerima permasalahan secara umum, itu domain ya, dalam kurung domain, dan usaha untuk mendapatkan keputusan kolektif. Ya tadi ini sih kembali lagi kepada syarat di mana
keputusan berkelompok itu ya harus memenuhi syarat ini gitu ya. Artinya tadi individu atau tiap personal yang diberikan keputusan atau diberikan mandat untuk mengambil sebuah mungkin kriteria, mungkin alternatif, mungkin bobot yang diberikannya itu ya harus bisa mencerminkan bahwasanya itu berupa sebuah motivasi gitu, berupa motivasi dan kembali lagi ke pengetahuan atau pendapat dirinya untuk tertuju dengan baik pada masalah yang sedang diangkat. Ya misalnya kayak tadi, kembali lagi kayak misalnya karyawan tadi ada masalahnya atau ada problemnya atau kasusnya ya teman-teman, kasusnya tentang tadi pemilihan karyawan berprestasi gitu. Nah, artinya tiap individu itu harus bisa memiliki persepsi dan sikap di mana dari proses pengambilan keputusannya itu berasumsi kepada hasil analisis ataupun hasil pengetahuan merekanya gitu atau dirinya sendiri gitu. Jadi harus memiliki syarat seperti itu. Kemudian siapa yang akan mengakui atau menerima permasalahan secara umum. Nah, dan ini garis bawahnya adalah jangan sampai tadi pandangannya tetap kembali lagi ke subjektivitas. Subjektivitas apa maksudnya? Dari sisi ketika manusia tersebut mengadopsi permasalahan itu secara khusus. Ini lawannya teman-teman, jangan sampai seperti itu. Karena bentukannya kalau umum itu kita bisa berpikir secara objektif. Jadi kayak misalkan karyawan terbaik, ya kita harus berpikiran untuk memecahkan masalah ini yang sifatnya ya karyawan terbaik secara umum. Jangan sampai membuat karyawan terbaik secara subjektif sesuai dengan pemikirannya. Oh, saya pernah deket sama si A. Si A ini kemarin itu naktir saya. Si A itu punya kriteria yang bagus tuh di absensi loh, maka daripada itu absensi tolong ditingkatkan presentasinya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Makanya dapat di sini ya garis bawahi mengakui atau menerima permasalahan secara umumnya. Nah, ketika studi kasusnya tentang karyawan berprestasi ya secara umum, nggak perlu melihat siapa alternatifnya, siapa yang nanti yang bakal dapet hadiahnya apa, jangan sampai dilihat seperti itu. Poin C, usaha untuk mendapatkan keputusan kolektif. Nah, ini ya karena sifatnya berkelompok ya teman-teman, ya mau nggak mau keputusannya sifatnya harus kolektif. Jadi tidak diambil dari sudut pandang satu orang. Oke. Selanjutnya tentang kelebihannya. Kelebihannya adanya komunikasi secara paralel atau anggota kelompok. Jadi ya dari sudut pandang karyawan, manajer, entah itu direktur, mereka punya komunikasi yang sifatnya paralel. Artinya tidak ada hierarki lagi teman-teman. Artinya antara karyawan sama direktur misalnya, ketika adanya komunikasi untuk membahas GDSS, ya sifatnya jangan sampai melihat hierarki gitu. Artinya melihat hierarki itu saya memandang bahwasanya dia sebagai direktur, tidak, tapi tetap sebagai pengambil keputusan karena levelnya nanti jadi sama teman-teman. Penilaiannya pun ketika misalkan direktur punya bobot, manajer punya bobot, karyawan punya bobot. Nah, bobotnya itu tidak dilihat dari sudut pandang jabatan. Direktur lebih tinggi ya nanti ini diutamain, manajer enggak, semua rata. Dan nanti semua bobot versi mereka itu akan dijadikan sebuah satu untuk diimplementasikan ke group decision support system. Poin kedua, menawarkan kesempatan yang sama untuk memberikan ide dan opini. Ini sebenarnya hampir sama di poin ke-1 ya. Poin ke-1 kan secara paralel, artinya tidak ada gap atau tidak ada perbedaan jabatan, sifatnya paralel gitu kan, komunikasinya bisa langsung, nggak artinya tidak ada pembatas lah gitu kan, atau tidak ada media lain gitu. Artinya media lain harus ngomong sini dulu gitu, harus sifatnya bertingkat seperti itu kan, lawan dari paralel gitu sifatnya, ya artinya rata lah seperti itu. Nah, di menawarkan kesempatan yang sama untuk memberikan ide ya artinya tadi sama, artinya walaupun melihat dari hierarki struktur organisasinya berbeda, ya tetap saja untuk karyawan itu sendiri diberikan kesempatan yang sama gitu, dan untuk memberikan ide dan opininya itu ya tidak dibatasi gitu. Gimana menurut kalian, gimana menurut ini, karena kita membangun satu sistem loh gitu. Jadi jangan sampai kamu jangan sampai takut nih gitu, mentang-mentang misalnya saya manajer, kalian
agak takut nih misalkan ngebahas tentang apa gitu kan. Jadi opininya itu bisa disampaikan secara baik dan skupnya jangan sampai di luar GDSS-nya ya teman-teman. Tetap saja seperti itu. Poin ketiga, mengeliminasi adanya dominasi dari sebagian anggota kelompok. Nah ini kelebihannya GDSS ya bisa meminimalisir lah. Jadi kalau dominasi itu kan kayak tadi kita bisa berbicara masalah misalnya teman-teman, misalnya di tingkat manajer kan manajer atau HRD ada divisinya, ada HRD divisi keuangan misalnya, ada HRD divisi karena perusahaannya besar, ada divisi bagian marketing dan sebagainya. Nah dari HRD tersebut misalkan anggap ada 5, ternyata di 3 atau 4 orangnya teman-teman HRD tersebut gitu kan, 4 orang itu ternyata masih satu keluarga misalkan sama salah satu alternatif yang akan dijadikan karyawan terbaik. Nah walaupun 4 orang itu saya bisa bilang mereka tetap ngedukung dalam arti memberikan sebuah bobot yang dimana bobot tersebut lebih tertuju kepada alternatif si A, tapi itu belum tentu teman-teman, belum tentu dijadikan dijadikan pemenang dari sistem pendukung keputusannya gitu, berkelompoknya. Jadi belum bisa dipastikan oh dia pasti menang nih, belum tentu. Kenapa? Karena masih ada 2 unsur lagi, dari unsur karyawan sama unsur direktur misalkan, atau dari unsur lainnya yang ada misalkan kayak gitu. Jadi banyak unsur ya gitu yang menilai gitu dan memberikan bobot penilaian, sehingga untuk alternatifnya pun tidak bisa terfokus kepada yang tadi, misalnya ada dominasi di sebagian anggota kelompoknya. Poin keempat, dapat diketahui dengan cepat adanya kesetujuan dan ketidaksetujuan terhadap opini dalam anggota kelompok. Jadi ya tadi lah, karena dilakukan pertemuan, kemudian dibahas, oh tahu nih ternyata ada perbedaan seperti ini, ada selisih seperti ini, gimana cara menyelesaikan secara baik. Poin kelima, membantu mengatur jadwal pertemuan. Ya sebenarnya ini dengan adanya GDSS ya artinya bisa dijadikan sebuah salah satu kelebihan ya, karena dari sisi waktu itu dapat menjadikan sebuah pertemuan itu terjadwal secara baik. Oke. Di slide berikutnya, dampak GDSS terhadap kelompok. GDSS menitikberatkan pada perbaikan kerja anggota kelompok atau penyelesaian masalah dalam kelompok. Poin ke B, GDSS meningkatkan kualitas dalam perbaikan proses pengambilan keputusan berkelompok. GDSS meningkatkan pencapaian konsensus. Ya ini sebenarnya dampak terhadap kelompoknya teman-teman ya. Jadi menitikberatkan pada perbaikan kerja anggota kelompok atau penyelesaian masalah dalam kelompok. Jadi tadi ya, karena bisa dilakukan secara bersama-sama, kemudian dapat dilakukan sebuah pertemuan, ya artinya dapat memperbaiki kinerja gitu dari anggota kelompoknya. Kemudian meningkatkan kualitas dalam perbaikan proses pengambilan keputusan berkelompok ya, karena tadi semua unsur terlibat. GDSS meningkatkan pencapaian konsensus. Jadi konsensus ini nanti akan dibahas ya teman-teman, ada contohnya kok, ada contoh konsensus seperti apa. Karena nanti konsensus itu seperti halnya keputusan nilai yang diberikan berdasarkan hasil keputusan secara berkelompok. Nah, itu namanya konsensus. Kemudian levelnya ada level 1. Level 1 itu sebenarnya proses. Level 2 ada pengambilan keputusan. Level 3 aturan. Sebenarnya bisa disebut level ya, tingkatannya aja ya. Menyediakan fitur-fitur teknis untuk bertujuan untuk mengurangi adanya kendala komunikasi seperti voting dan pertukaran pesan. Jadi masih proses ya, fitur-fitur teknis gitu, mengurangi adanya kendala komunikasi, kemudian ya bisa dibuat voting, kemudian ada pertukaran message gitu. Di level kedua, pengambilan keputusan, menyediakan pemodelan keputusan. Ini sudah ngebahas teknik-tekniknya ya, seperti apa ngambil keputusannya, kemudian agar tadi mengurangi ketidakpastian nih, misalnya tadi khawatir terjadi selisih pendapat atau misalkan terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya, kita sudah punya teknik untuk pengambilan keputusannya. Kayak tadi misalnya kita adakan voting gitu kan, dari voting bagaimana kita mengambil, jadi kalau di proses itu kan ada votingnya, tapi kalau pengambilan keputusannya hasil dari votingnya, seperti itu.
Kalau di level 3 ada aturan, berisi saran-saran dalam menyeleksi dan menyusun aturan yang dapat diaplikasikan selama pertemuan. Ini sebenarnya ngebahas tentang kebijakan ya teman-teman. Sudah di level 3, ya level lebih tinggi, ya ngomongin tentang kebijakannya seperti apa. Jadi kalau yang poin kedua kan hasil keputusannya, kemudian ada prosesnya ya teman-teman, proses hasilnya. Nah hasilnya ini dipayung hukumkan gitu, jadi punya payung hukum prosesnya ini, misalkan SOP-nya ini ada payung hukumnya, nah itu sudah dibahas di aturannya. Seperti itu. Perancangan GDSS ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang, ada ukuran kelompok, adanya atau ketiadaannya interaksi secara tatap muka, tugas yang akan dihadapi oleh kelompok. Nah, sebenarnya ini kaitannya sama faktor-faktor yang perlu diperhatikan saja lah. Kalau misalkan kayak tadi ukuran kelompoknya seperti apa? Oh, ukuran kelompoknya berjumlah 10 orang. Nah, kalau 10 orang sebaiknya diapakan nih? Baiknya apakah diambil nilai tengahnya, diambil rata-ratanya, diakumulasi dulu semua, apa dibagi 2 kelompok dulu. Nah, itu bisa di-planningkan gitu loh untuk membangun sebuah GDSS. Kemudian adanya atau ketiadaannya interaksi secara tatap muka. Nah, ini sebenarnya kaitannya sama sama kaitannya sama pertemuan gitu yang dilakukan. Apakah misalkan diadakannya interaksi secara tatap muka, apakah nggak perlu nih diadakannya tatap muka. Nah, ini kan perancangan seperti ini kan dalam membangun sebuah GDSS kan perlu diperhatikan. Di poin ketiga atau di C, tugas yang akan dihadapi oleh kelompok. Nah, dari kelompok-kelompoknya ini seperti apa? Jadi, kita tetap mengakomodir ya teman-teman. Kalau misalkan dari sisi interaksi kan pertemuan. Jadi, dari pertemuan ini perlu diadakan atau enggak? Karena tadi mungkin kita ngebahas tentang anonymous ya. Jadi, ada nama orang atau nama individu yang perlu kita hide gitu kan. Kemudian, apakah perlu diadakan ataupun tidak gitu kan. Jadi, perlu dipertimbangkan lah intinya. Dan tugas yang akan dihadapi oleh kelompok-kelompok pun harus dipahami bahwasanya nanti kalian misalkan dari versi atau unsur A, kalian akan mendapatkan sebuah bobot dari misalkan dari rata-rata nilai yang diusulkan oleh kalian. Jadi kalian ini punya pendapat yang berbeda, tapi kami sudah merancang sedemikian rupa agar perbedaan pendapat dari kalian itu bisa kami jadikan satu nilai yang akan dimasukkan ke dalam bobot Group Decision Support System seperti itu. Selanjutnya ada fitur dasar GDSS. Ini fitur dasarnya ya, kita berkaitan sama ya tadi ada edit text. Nah, ini sebenarnya intinya di edit text-nya ya pasti kita dimanapun sebuah aplikasi gitu ya atau sebuah sistem kan perlu yang namanya edit, itu update gitu kan teksnya gitu. Misalkan entah itu buat input nama, input alternatif atau input kriteria, kemudian bisa diedit lagi misalkan terjadi kesalahan. Fasilitas diskusi, karena ini kelompok ya teman-teman, kita memfasilitasi fitur diskusinya. Kemudian help secara online, jadi kalau misalnya ya tadi maintenance kah atau ada error kah gitu, itu bisa difasilitasi oleh secara online. Kemudian worksheet, spreadsheet, sebenarnya ini ngebahas tentang displaynya nanti secara grafis. Misalkan bobot yang diberikan dari pihak para manajer seperti ini, bobotnya seperti ini, misalkan visualisasinya dalam bentuk grafis sehingga bisa dilihat secara berkelompok seperti ini. Kemudian ternyata poin A gitu atau poin kriteria A banyak diberikan bobot terbesarnya dari pihak manajer divisi mana misalkan. Jadi itu bisa di display secara grafis ya, artinya bisa kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam sistem tersebut dapat terfasilitasi. Poin berikutnya manajemen basis data ya. Jelas lah, artinya tetap ya kita juga butuh yang namanya basis data gitu. Jadi untuk dari sisi penyimpanannya, kemudian dari sisi atribut-atribut yang terdapat pada entitasnya pun sudah disediakan gitu, sehingga untuk basis data ini bisa dikelola secara baik sesuai dengan kebutuhan yang akan diproses oleh Group Decision Support System. Oke, konsensus ya, tadi sudah dibahas tadi. Cara memperolehnya itu ada voting, ada agregasi. Nah, kita fokusnya di voting ya teman-teman, di metode Borda. Kalau di agregasi ada beberapa sih di situ yang saya tulis atau di situ yang sudah saya sediakan. Ada ordered weight
averaging, kemudian bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Dan itu secara jujur ya teman-teman, itu belum saya kupas, artinya belum saya review, saya belum literasi yang agregasi. Yang jelas kalau agregasi itu sifatnya selisih, langsung selisih lah. Nah, selisihnya ini saya belum baca ya teman-teman, entah itu selisih dari sisi bobot yang diberikan, entah itu selisih pada si pengambil keputusannya gitu, nilai si pengambil keputusannya itu saya belum baca. Yang jelas kita fokus kepada voting, dan ini menggunakan metode Borda. Dan voting ini ya tadi lah, karena dari beberapa unsur ya teman-teman, dari beberapa unsur yang akan dimintai untuk memberikan pendapatnya gitu, maka di sini akan dibuat sebuah contohnya nanti teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran lah bagaimana sih metode Borda ini, seperti itu. Nah, sebelumnya di sini hasil atau contoh dari nilai konsensus seperti ini teman-teman ya. Ntar dulu. Nah, artinya di sini ada nilai konsensus ya di sini. 8,33. Nah, 8,33 ini diperoleh dari rata-rata ini teman-teman. Nah, rata-rata P1, P2 sama P3. Nah, dari nilai-nilai ini artinya teman-teman dari nilai P1 itu si pengambilan keputusan yang pertama, pengambilan keputusan yang kedua. Misalnya tadi kita analogikan ini dari unsur karyawan ya teman-teman, ini dari unsur pihak manajer, oh ini dari pihak direktur gitu ya. Jadi si pengambilan keputusan itu mendapatkan nilai gitu kan, nilai. Nah, nilai ini bisa disamaratakan, artinya ditambahkan kemudian dibagi 3 itu dari jumlah si pengambilan keputusannya, maka dapat nilai konsensus. Jadi nilai konsensus itu nilai yang sudah diakumulasi, sudah dirata-ratakan, karena sifatnya tadi saya ulangi kembali, mereka memiliki penilaian yang sama gitu, level yang sama. Jadi jangan sampai ketika direktur, oh dia ditinggikan nih yang 95 dikali 2 gitu misalnya. Itu bukan seperti itu sifat GDSS ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini ada keputusan akhirnya yang diperoleh adalah misalnya si alternatif A, seperti itu. Ini contoh konsensus ya teman-teman. Jadi persentasenya 83,33%. Selanjutnya, nah, di sini saya buat contoh kasus ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa mendapat gambaran. Dan contoh kasus ini bukan dari jurnal ya teman-teman. Ini saya buat sendiri. Jadi saya ucapkan mohon maaf dulu. Misalkan ada yang entah itu typo atau entah dari perhitungannya ada yang mungkin salah. Karena ya perhitungan saya sebagai manusia teman-teman ya, kalau misalnya ada yang salah. Nah, di sini bentar teman-teman. Saya mau edit ininya dulu ya. Configure, saya mau warna kuning aja deh. Oke. Nah, di sini diketahui dulu ya teman-teman informasinya bahwasanya pada sebuah yayasan pendidikan memiliki program pemilihan guru ya. Di sini guru ya teman-teman yang akan dipilih. Kemudian di yayasan tersebut di dalamnya ada SD, SMP, SMA gitu. Total gurunya ada 240. Ini analogi saja. Kemudian dari 240 itu misalnya difilter nih teman-teman. Tapi sebenarnya harusnya ya teman-teman, grup decision support system itu ya 240-nya itu misalnya mau dinilai. Tapi tadi jangan sampai alternatifnya 240 guru, kemudian nanti versi gurunya itu ngambil dari alternatifnya. Nah, itu jangan sampai juga ya teman-teman. Jadi kalau bisa, misalkan dari 240 ini diambil 200 orang. Nah, 40-nya nanti digunakan untuk sebagai decision support system. Decision maker-nya ya, teman-teman. Jadi, bisa diambil 40 guru untuk mengakomodir bagaimana bobot yang dipandang baik menurut versi guru, seperti itu. Tapi ini contohnya saya 5 ya, teman-teman. Kalau ngitungnya 200 kebanyakan. Jadi, contohnya 5 guru aja ya, teman-teman. Nggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian kriterianya di sini saya cuma 3 doang, teman-teman. Ada disiplin, prestasi, dan kreativitas. Namun dari pihak yayasan ingin penilaian guru terbaik ini dilakukan secara kolektif, tidak semua unsur. Nah, unsur kepala sekolah gimana? Ini yayasan nggak perlu nilai. Menurut kepala sekolah gimana? Kepala sekolah itu kayak kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA. Nah, menurut kalian gimana nih? Gitu, bobotnya seperti apa? Kemudian dari guru, dari murid, dari versi murid seperti apa?
Nah, maka daripada itu kita coba untuk alhamdulillah untuk menyelesaikannya. Metode yang digunakan di sini adalah AHP dan Borda. Sebenarnya Borda ini bisa dikombin sama metode lain teman-temannya kayak TOPSIS, kayak misalnya ya SMART kayak gitu. Sebenarnya bisa dikombin dengan metode apapun karena sifatnya Borda ini finishing karena sifatnya voting ya. Finishing nanti pada saat finishingnya itu baru dia bisa mengambil selisih. Nah, selisihnya ini bukan ngomongin agregasi ya teman-teman, karena Borda sesuai dengan apa yang saya baca, dia masuknya sebenarnya ke arah voting. Nah, votingnya di sini karena unsurnya gitu ya. Kalau menurut saya sih teman-teman, unsurnya itu dia dapat mengambil dari beberapa unsur. Dari dari tadi misalnya murid, guru, kemudian kepala sekolah. Nah, mereka itu kan secara tidak langsung melakukan sebuah voting gitu, voting pendapat bahwasanya menurut saya yang di voting itu adalah kriterianya teman-teman. Saya punya kriteria bobot tadi contoh ada prestasi seperti apa. Itu voting yang dilakukan secara tidak langsung sehingga mendapatkan bobot. Nah, kemudian di sini contohnya lagi teman-teman, maksudnya di sini masih yang diketahuinya nilai alternatif tiap kriterianya nih ada alternatif A1, A2, A3 nih si calon mendapatkan rewardnya ya atau guru terbaiknya. Disiplin dia dapat nilai 85, misalnya prestasinya 90. Ini langsung saya buat nilai akhir aja ya, artinya nggak perlu pakai skala penilaian lagi. Misalkan disiplin dilihat dari absensi misalnya gitu. Ini kan nggak perlu dikonvert, artinya saya langsung mendapatkan nilai matangnya, bukan nilai mentah gitu. Nilai matangnya ini udah jadi 85, 90, 88 dan seterusnya. Setelah itu teman-teman, cara menjawabnya langkah pertama, kalian gunakan AHP dulu untuk mencari bobot versi murid, guru, dan Capsek. Nah, jadi dari versi Capsek seperti apa sudut pandangnya? Pakai skala Sati teman-teman, pakai skala Sati. Kemudian setelah dapat skala Sati 1, dapat skala Sati 2, dapat skala Sati 3. Ini kan contohnya SD, SMP, SMA. Dari 3 itu bisa dirata-ratakan. Seperti itu, bisa diambil rata-ratanya. Jadi, misalkan menurut pendapat si kepala sekolah SD, ini misalnya bobotnya 30. Ini bobotnya 40. Itu bobotnya 20. 30 tambah 40 tambah 20 misalnya. 90 dibagi 3, oh berarti bobotnya 30. Ambil rata-ratanya saja gitu. Jadi bisa seperti itu teman-teman. Kemudian lakukan sampai tahap konsistensi rasio ya teman-teman ya. Kemudian baru bobot itu dapat diterima gitu tuh sama AHP-nya. Nah, setelah bobot-bobot itu sudah didapatkan teman-teman, maka nah ini contohnya teman-temannya. Jadi langkah AHP-nya di sini nggak perlu dijelaskan lagi teman-temannya. Kalau teman-teman yang mau nanya AHP-nya lagi gimana, bisa simak video pertemuan yang ke berapa teman-teman? 4 ya kalau nggak salah. Keempat. Jadi video pertemuan yang keempat ntar bisa dilihat lagi teman-temannya. Kalau ada teman-teman yang lupa gitu atau misalkan belum lihat AHP-nya. Nah kemudian contoh kasusnya di sini sudah mendapatkan bobot ya. Jadi bobotnya ada versi murid, versi guru, dan versi kepala sekolah. Dan ini nggak perlu detail. Misalkan muridnya berapa orang pak, gurunya berapa orang pak, Capseknya berapa orang pak. Ini nggak terlalu detail. Artinya saya sudah mendapatkan secara langsung. Nah di AHP-nya ini jangan lupa ya teman-teman, nanti kalian harus buat kuesionernya dulu. Kalau misalkan mengerjakan studi kasus gabungan antara, ya maksudnya Group Decision Support System antara AHP dan Borda. Jadi kalian harus menggunakan kuesionernya terlebih dahulu, kemudian gunakan skala Sati untuk mendapatkan hasil kuesionernya, sehingga hasil kuesionernya itu bisa diterapkan ke matriks berpasangan. Nah teman-teman, untuk pertemuan yang ke-6 ini, insya Allah saya juga ingin mereview kembali nih, bagaimana sih dari skala Sati atau dari kuesioner yang kita dapatkan itu bisa dikonvert ke dalam matriks berpasangan. Nah, kalau matriks berpasangan sudah dapatkan, artinya sudah sampai konsistensi rasio, kalian pasti bisa untuk menentukan bahwasanya bobot itu dapat diterima atau tidak. Nah, bobot-bobotnya itu teman-teman, kalau misalkan dari tadi sifatnya Group Decision Support System dan itu dapat diambil dari beberapa orang kepala sekolah, itu bisa diambil rata-ratanya teman-teman. Kayak tadi dari beliau 35%, dari beliau 35%, 70, dari beliau 30, 70 tambah 30, dapatnya 100 dibagi 3 orang, jadi 33,33%, kayak gitu bisa teman-teman. Dan itu harus didiskusikan kembali ke pihak kepala sekolahnya. Artinya
Pak, dari Bapak sekian 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 bobotnya diambil rata-rata maka sekian. Nah, dan itu hasil itu atau prosedur seperti itu harus ada payung hukumnya ya teman-teman. Artinya harus sudah dibahas di sebuah SOP misalnya di prosedurnya itu sudah ada misalkan ya artinya ada payung hukumnya lah teman-teman. Artinya ada kebijakan yang benar-benar mengatur pengambilannya seperti itu caranya gitu loh. Jadi caranya bukan diambil berdasarkan ngarang-ngarang sendiri atau sebagainya. Nah, di sini ini sebenarnya mengulang dan kita akan mencoba ya teman-teman nanti mengkonvert dari hasil kuesionernya ke matriks berpasangan karena itu penting teman-teman. Saya review kembali di pertemuan hari ini. Nah, kalau ini kita ngebahas contoh ya. Nah, setelah ngebahas contoh ini, insya Allah sih, seingat saya nanti kita akan membahas bagaimana mengkonvert dari dari kuesioner skala Sati berubah menjadi matriks berpasangan. Nah, contoh bobot yang diperoleh di sini misalnya versi murid mah 0,35 disiplinnya, kemudian dari versi murid tersebut prestasi 0,7 dan kreativitas 0,28. Dan yang perlu diingat teman-teman, ketika bobot itu diperoleh, pasti dijumlahkan harusnya 100. Kenapa Pak harusnya 100? Kalian bisa langsung menganalogikan ke bobot penilaian mata kuliah deh. Misalnya kalian punya nilai akhir, nilai paling bagus berapa? 100 kan? Bukan nggak ada sih sebenarnya teman-teman, mungkin ada, kayak contohnya bahasa Inggris gitu kan, TOEFL gitu kan, atau TOEFL itu kan skalanya berbeda-beda ya temen ya, tapi secara umum, saya ngebahasnya secara umum nilai itu kan paling tinggi adalah 100. Nah, maka daripada itu ketika ini dijumlahkan gitu kan, ketika disiplin, prestasi, kreativitas itu dijumlahkan, bobotnya harus 100%, atau kalau misalkan dibuat desimal sifatnya 1. Jadi kalau misalkan 0,35, 0,37, 0,28 pasti ini sifat dijumlahkan 1. Ini pun 1. Karena nanti nilai tertinggi itu terletak pada 1 gitu loh. Kalau untuk dari sisi bobot ya teman-teman, bukan dijumlahkan. Kalau udah dijumlahkan beda lagi. Yang satu ini nilainya 1, yang ini nilainya 1, yang ini 1. Kalau dijumlahkan kan sebenarnya 3 paling tinggi gitu teman-teman. Beda lagi gitu, lain cerita. Nah, kita akan ngebahas dulu ya teman-teman sebelum lanjut ke bordanya. Ini kan ceritanya si bobot ini udah diperoleh melalui AHP. Kalau mau nanya AHP-nya ada di video pertemuan yang keempat. Kalau misalkan melihat dari sisi banyaknya orang, misalkan dari versi kepala sekolah ada 4 kepala sekolahnya gitu, kemudian untuk menghitungnya itu perlu dihitung rata-ratanya segala macam. Nah, itu kan versi AHP realnya gitu, dan itu harus dilakukan benar-benar kalau misalkan di studi kasus aslinya. Tapi di sini ceritanya kita sudah memiliki gitu ya bobot versi-versinya, dan ini pun saya yang berikan ya teman-teman. Artinya saya yang coba karang lah gitu. Misalkan disiplin 0,35, guru 0,30 misalkan. Sengaja saya agak tipis-tipisin biar kita tidak tahu nih siapa yang bakal dapat gitu ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman nih tadi itu sesuai dengan janji saya di sini untuk atau cara bagaimana mengkonvert skala Sati ke matriks berpasangan di sini. Contoh ya teman-teman, ini contoh satu aja. Dan hasilnya juga berbeda teman-teman ya. Jadi jangan sampai disangka teman-teman, oh ini versi mana nih Pak, murid atau apa? Bukan. Ini salah satu contohnya. Dan kalau contoh satu orang ini kan belum tentu jadi hasil akhir, karena kan siapa tahu kita menilai 10 orang. Kalau 10 orang dapat baru dijumlahkan kemudian di rata-rata atau dibagi 10 kan hasilnya kita belum tahu ya teman-teman. Nah, maka daripada itu kita akan membuat contohnya. Jadi biar teman-teman punya gambaran lagi nih kemarin skala Sati bagaimana dikonvert ke matriks berpasangan. Nah, teman-teman di sini kita sudah punya ya, dan di sini saya tulis sampai 5 aja teman-teman, nggak perlu sampai 9. Seharusnya teman-teman kuesioner yang benar untuk skala Sati harusnya sampai dengan 9. Di sini ada 1 sama penting, 2 sedikit lebih penting ragu-ragu ya sifatnya, sedikit lebih pentingnya karena di 3, dan di 5 bentar teman-teman. Nah, dan di 5 ini kan sudah masuk ke sangat penting. Ini lebih penting gitu kan. Kalau ini kan ragu-ragu, artinya kalau teman-teman ngerasa kayaknya kurang deh dari sedikit lebih penting, nah isinya di 2. Kalau misalkan kurang deh dari sangat lebih penting, tapi lebih dari sedikit lebih penting, nah isinya 4 gitu. Jadi ini sifatnya ragu-ragu ya teman-teman. Nah, ketika ini kita punya disiplin, ternyata
punya sedikit lebih penting di nilai 2 terhadap prestasi. Kemudian disiplin juga punya nilai 3 di atas kreativitas, dan prestasi terhadap kreativitas ternyata sama ya teman-teman di sini analoginya. Maka kita tinggal merubah, bukan merubah ya, artinya merubah itu merubah tabelnya, kemudian kita tinggal isikan. Nah, yang teman-teman isi pertama kali teman-teman ya di sini, ketika kalian sudah mendapatkan tabel seperti ini, yang dibandingkan pertama adalah yang samanya dulu. Kayak misalkan disiplin terhadap disiplin di sini, pasti nilainya 1. Kenapa? Karena perbandingannya ini adalah nilai kriteria yang sama. Saya membandingkan antara disiplin sama disiplin. Masa lebih baik disiplin? Nah, dua-duanya juga disiplin kan, maka nilainya sama. Ini dibuat sama, 1, di sini 1, prestasi sama prestasi, kreativitas sama kreativitas 1. Nah, kalau saya konsepnya seperti itu, biar teman-teman gampang. Saya punya jembatan lah, atau garis penghubung di sini ya, teman-teman garisnya. Bentar. Nah, di sini saya punya garis penghubung nih. Nah, jadi si angka 1 ini sebagai garis, sebagai jembatan atau sebagai pembatas ya di situ. Nah, kemudian ketika kita ingin mengisi, ini kan kosong dulu, ini semuanya sebelumnya kosong ya teman-teman, baru ada 1 semua di sini. Nah, langkah pertama yang diisi adalah ketika kita melihat si tabel skala Satinya ya teman-teman. Kita kembali lagi. Nah, di sini ada disiplin sama prestasi nilainya 2. Maka ketika kita mengisi di sini teman-teman, disiplin terhadap prestasi, jadi menilainya dari sini dulu ya, dari disiplin dulu, baru digaris, artinya bukan digaris, artinya menuju ke atas kayak gitu. Disiplin terhadap prestasi 2, sesuai ya. Dan ketika nanti kalian lihat slide sebelumnya pun sama nih, disiplin terhadap kreativitas isinya 3. Nah, kemudian prestasi gitu ya, prestasi terhadap kreativitas ke atas ya, jadi melihatnya ke atas, menilainya dari setahu saya ini kolom terhadap row ya, jadi kolom terhadap row. Nah, prestasi terhadap kreativitas nilainya 2. Nah, kita sudah mendapatkan ini teman-teman, sudah dapetin ini, jadi cuma atas dulu ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, kita sisanya hanya menghitung resiprokalnya saja, tinggal pembaginya saja. Misalnya kita mau di sini, jadi nggak usah ngelihat ini lagi deh. Kalau saran saya, konsep saya seperti itu, nggak usah ngelihat ini lagi. Tinggal aja, ini kan jembatan nih teman-teman, atau pembatas. Tinggal lihat aja seberangnya atau cerminnya gitu ya, seberangnya. Ini 2, ketika dia mau ngisi di sini ya tinggal 1/2 seperti itu, langsung 0,5. Ini pun sama, ini jembatan, cerminnya kan di sini teman-teman, ke sini. Ini mau diisi berapa ya, tinggal 1 di sini berapa? Oh ada 3, 1/3 seperti itu. Apalagi di sini terakhir ya, 2 seberangnya mana? Ini ya tinggal 1/2, 0,5 seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini teman-teman, metrik berpasangan tinggal dijumlahkan saja. Ini 1,83 dijumlahkan ke bawah ya. Ini 3,5, kemudian ini 3 tambah 25 tambah 1, 6. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan metrik berpasangan. Nah, setelah metrik berpasangan jadi, ini kita bahas sampai mendapatkan bobot itu aja teman-teman, sampai comparative judgment. Nah, ketika sudah mendapatkan tadi apa namanya metrik berpasangan, tinggal proses normalisasi berdasarkan total. Wah, ini harus kembali lagi nih. Nah, tinggal 1 dibagi ini, 5 dibagi ini juga, 0,33 dibagi ini juga. Jadi tinggal dibuat normalisasi versi total. 2 dibagi 3,5, 1 dibagi 3,5, 0,5 dibagi 3,5, 3 dibagi 6, 2 dibagi 6, 1 bagi 6. Nanti ngeliat di sini aja teman-teman, yang gampang nih, kreativitas ya. Ini pasti nilainya 0,5. Karena 3 dibagi 6 kan, 0,5. 2 dibagi 6, ini 1/3. Jadi 0,33. 1/6 berarti, oh nggak tahu deh. Ntar lihat di situ aja ya. Jadi langsung ke next aja. Ke next slide saja, nanti bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di sini nih. Nih, 0,5 kan tadi, dan sini 0,33. Nah, sisanya segini tadi, 1 dibagi 6. Jadi didapatkanlah bilangan desimal seperti ini dengan cara membagi tadi ya teman-teman. Dapat 0,5 sekian, 0,5 sekian, sekian. Saya dihitungnya di sini kebetulan langsung dari Excel. Kemudian setelah mendapatkan ini,
ini hasil normalisasi total ya teman-teman, versi total, maka itu dijumlahkan tapi ke samping. Nah, seperti ini. Di total ke samping dijumlahkannya, di total ke samping. Karena apa? Karena kita akan menemukan bobot. Kita mendapatkan nilai. Nah, jumlahnya ini tinggal dibagi 3 atau dibagi N ya teman-teman. N di sini adalah jumlah kriterianya. Di sini ada disiplin, prestasi, dan kreativitas. Nah, artinya ada dibagi 3. Jumlahnya ini dibagi 3 mendapatkan sekian. 0,89 sekian dibagi 3 hasilnya sekian. Ini pembulatan ya teman-teman. 0,489 sekian dibagi 3 mendapatkan 0,16. Dan kalau kalian mau ngecek teman-teman bobotnya, mau nggak mau ini harus dijumlahkan nih. Ini tambah ini. Pasti hasilnya 1. Kalau misalkan lebih, misalkan Pak, kok bisa Pak saya lebih 0,001. Nah, itu harus bisa dibulatkan lah, seperti halnya integer. Jadi kalau misalkan ada yang lebih 0,1 yang bisa dihilangkan aja gitu di salah satu bobotnya gitu, sehingga menghasilkan nilai 1. Oke, kita sudah mendapatkan bobot ya teman-teman. Kalau misalkan AHP-nya terus nih, bobotnya ini belum beres, nanti harus dihitung sampai ditemu konsistensi rasionya. Itu wajib ya teman-teman. Jadi jangan sampai meremehkan, oh nggak perlu lah, gini aja cukup. Nah, kalau dari sisi metodenya, kalian pasti langsung disalahkan, karena AHP harus dijalankan sampai dengan akhir, artinya sampai dengan konsistensi rasio. Ibaratnya gini, kayak misalkan kalian disuruh membuat atau kalian membuat kopi ya misalnya. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama siapkan gelas, yang kedua siapkan gula, siapkan kopi misalnya, air panas, masukkan gula, masukkan kopi, seduh air panas, kemudian diaduk misalnya seperti itu. Itu metode cara membuat kopi. Kalau misalnya kalian ngerjainnya cuma siapkan gelas, siapkan gula, siapkan kopi, siapkan air panas, kemudian masukkan gula, udahlah berhenti aja lah, udah jadi kopinya, kan belum jadi kopinya gitu. Nah, artinya metode AHP-nya belum sampai selesai nih kalian, walaupun kalian udah nemuin bobotnya, walaupun kalian di situ sudah menemukan kopi, gula, dan air panasnya, tapi kalau itu belum dilakukan sampai akhir, kopinya belum jadi, seperti itu. Analoginya seperti itu ya, jadi harus diselesaikan sampai ya selesai kalau AHP-nya. Nah, di sini kan hanya mereview ulang ya, bagaimana mengkonvert dari skala statik ke metrik perpasangannya. Jadi biar kalian ingat lagi. Kemudian di slide berikutnya, nah di sini kita kembali lagi nih teman-teman ke bordanya. Nah tadi kan kita sudah mendapatkan ya bobot-bobotnya ya teman-teman. 0,35 versi murid. Ini versi murid dulu teman-teman ya. Kemudian prestasi 0,37, kreativitas 0,28. Di sini saya jelaskan. Di sini ada 0,35, di sini ada 0,37 bobotnya teman-teman ya, bobotnya. Tinggal dikalikan saja teman-teman. 85 dikali sekian. Ini nilai-nilainya ya. Nilai-nilai ini didapat diketahui di awal, yang alternatif A1 sampai A5-nya udah dikasih tahu, disiplin sekian, prestasi sekian, kreativitas sekian. Nah, tinggal dikalikan bobot-bobotnya sehingga nanti mendapatkan hasil nih teman-teman. Nah, hasil ini nanti akan di ranking. Jadi misalkan ranking pertama yang mana nih? Oh, A1. Ranking keduanya selanjutnya A3. Ranking ketiganya A2. Ranking keempatnya adalah A4 ya, ranking kelimanya A5 kebetulan ya, sesuai. Nah, maka daripada itu maksudnya dari versi murid dulu nih teman-teman. Maksudnya dari versi murid atau dari sisi sudut pandang voting yang dilakukan oleh murid gitu tuh. Maka didapatkanlah ranking seperti ini. Tapi ini belum beres teman-teman. Langkah berikutnya versi guru. Versi guru pun sama, cuma tinggal perbedaannya hanya terletak di bobotnya. Kalau versi guru disiplin 0,30. Tapi kalau misalkan dari sisi mahasiswa, siswa atau murid, di situ 85. 0,35 ya teman-teman, mohon maaf. 0,35 bobot disiplinnya. Tadi diulangi lagi, kalau di disiplin versi guru dia 0,30, di situ 0,35. Prestasinya 0,37. Di sini 0,33. Jadi beda teman ya versi-versinya nih. Unsur-unsurnya beda, memberikan rata-rata bobotnya. Kreativitas 0,37, mohon maaf. Kreativitas dari versi murid 0,28. Jadi punya kriteria penilaian bobotnya yang berbeda. Selanjutnya teman-teman, tadi kita sudah bahas, kalikan lagi layaknya di langkah yang pertama, sama saja teman-teman. Nah, di sini yang ranking satunya ternyata bukan yang A1 lagi, ternyata A2 tuh. Jadi
hebatnya GDSS nanti bisa mengakomodir perbedaannya. Jadi menurut guru mah yang ranking pertamanya A2, menurut murid mah yang ranking pertamanya A1 kayak gitu. Jadi terjadi selisih perbedaan pendapat ya teman-teman di sini ceritanya. Tapi bisa diakomodir gitu loh, dari versi atau unsur yang berbeda ini bisa diakomodir gitu. Oke, selanjutnya versi Capsec. Nah, versi Capsec beda lagi nih. Kata Capsec mah yang dapat ranking pertamanya malah A3. Nah, A3 nih teman-teman nih. Karena 86,72. Yang ranking keduanya baru A1. Ranking ketiganya ini A4 ya. Bedanya sedikit ya teman-teman, pada 85,48. Bedanya di sini cuma 85,4. Dan ini nanti mempengaruhi banget nih teman-teman. Nah, setelah versi-versinya tadi sudah dilakukan, versi murid, versi Capsec, versi guru, sebenarnya sudah gampang ya di bordanya teman-teman. Tapi kalau di AHP-nya masih ribet karena banyak gitu yang perlu diperhitungkan bobotnya gitu. Dari versi murid ada jumlahnya berapa, tadi kan mengakomodir atau sudah memfasilitasi dan mengetahui jumlah jumlah anggota kelompoknya teman-teman, dari guru berapa orang, dari kepala sekolah berapa orang, dari murid berapa orang. Jadi ya langkah pertama gitu pada saat AHP-nya gitu. Yang kalau menurut saya yang perhitungan yang rumitnya di sana. Di sini ya cuma tinggal dikalikan saja dengan bobot yang diperoleh gitu. Dari versi-versi yang berbeda. Nah, setelah itu, penilaian bordanya itu fokusnya hanya memberikan nilai bordak kepada setiap peringkat dengan rumus N dikurangi peringkat. Jadi kalau misalkan N-nya itu jumlah alternatif ada 5, berarti tinggal dikurangi peringkat. Artinya peringkat yang semakin kecil itu semakin besar poinnya ya teman-teman. Kayak ini contoh, versi murid ya, versi murid ranking pertamanya A1, maka dia mendapatkan poin 4. Di sini versi guru yang kedua ya A2, dia dapat 4. Kemudian di versi kepala sekolah A3 mendapatkan nilai 4. Nah, seperti itu. Nih yang sedih kalau peringkat terakhir teman-teman, dia 0 semua nih, 0 karena yang ada selisihnya gitu kan. Dari rumus ini loh, dari rumus bordanya selisihnya rumus N dikurangi peringkat gitu. Nah, kemudian nilai borda dikalikan terhadap hasil AHP, kemudian dijumlahkan dan di ranking. Jadi dari AHP-nya tadi, maksudnya dari hasil bobot yang diperoleh oleh AHP, kan dikali tuh. Itu kan masih proses AHP sebenarnya, pengkalian seperti itu. Cuma kalau borda itu sebenarnya sudah masuk itu pada saat rankingannya teman-teman. Kalau dari versi-versinya kan maksudnya masih diterapkannya AHP gitu. Misalkan versi murid ya diambil rata-ratanya, misalkan dari skala Satinya, maka diperoleh bobot yang ditentukan dari versi murid, versi guru atau versi kepala sekolah seperti itu. Nah, kemudian dari nilai-nilai tadi, dari nilai borda tadi teman-teman ada 4, ada 3, itu tinggal dikalikan dengan nilai alternatifnya yang kita bahas diketahuinya tadi di awal. Kayak misalkan A1 dia punya 8,65 dikalikan dengan nilai bordanya 4, dikalikan dengan nilai bordanya 3, dikalikan dengan 3. Maka diperoleh sekian. Kemudian yang A2-nya diperoleh sekian. Yang ketiganya diperoleh sekian. A4-nya diperoleh sekian totalnya. Dan tadi ya saya bilang 0 tadi, karena dikalikan 0 ya teman-teman, maka hasilnya adalah 0. Dan sesuai ternyata teman-teman rankingnya. Ranking pertama diperoleh oleh A1. Seperti itu. Oke, bordanya sampai situ ya teman-teman. Selanjutnya kesimpulannya teman-teman. Poin pertama, kombinasi metode AHP borda telah berhasil diterapkan pada kasus tadi ya teman-teman. Ini kesimpulannya dapat diambil, kombinasi metode AHP dan bordanya sudah dapat diterapkan. Kemudian dari studi kasus di atas disimpulkan bahwasanya digunakannya Group Decision Support System dan guru yang terbaik diperoleh oleh alternatif A1, nilainya adalah 865,12 karena tadi dijumlahkan ya teman-teman. Kemudian GDSS dapat memberikan penilaian dari sudut pandang decision maker dari semua level atau semua unsur di organisasi atau instansi tersebut. Dari sisi murid, tadi mungkin murid punya pendapat tadi menurut saya harusnya yang A1, tapi ada lagi menurutnya pun A2, A3, tapi ketika diakumulasi total ya tetap A1 yang mendapatkan reward guru terbaiknya, seperti itu. Oke teman-teman,
Itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk materi di pertemuan ke-6 ini, teman-teman. Mungkin cukup lama durasinya karena kita membahas perhitungannya lumayan. Dan tugasnya teman-teman, nih tadi sudah dibahas ya. Nah, latihannya biar teman-teman terbiasa nih. Kenapa kalian agak terbiasa mengkonvert dari skala Saati ke metrik berpasangan? Karena nanti di tugas finalnya ini ada soal seperti ini. Jadi kombinasi antara AHP dan Borda. Nanti deh dicek aja di. Tapi saya di sini cuma ngasih kisi-kisi teman-teman ya. Ngasih kisi-kisi, cuma ngasih gambaran bahwa saya nanti di tugas pertemuan finalnya dan di deadline-nya itu cuma sampai jam 12 malam doang ya teman-teman. Jadi nggak lama. Jadi saya harapkan bisa dikerjakan pada saat itu juga gitu loh. Jangan sampai ngelebihi dari jam 12 malam. Dan di sini itu pertemuan 7 ya teman-teman ya. Mohon maaf malah disinggung di sini nih gitu. Tapi baiknya latihan pertemuan ke-6 ini dikerjakan dulu karena buat modal juga nih teman-teman, lumayan gitu buat nambahin label hijau kalian yang masih ketinggalan, siapa tahu bisa nambah. Karena punten teman-teman, di sini saya cuma ngasih 3 orang doang, nggak lebih. Dan yang saya nilai adalah yang tercepat dan tertepat. Jangan sampai nanti cepat-cepat tapi dilihat oh jawabannya salah, skip. Cepat-cepat ngumpulin, dilihat salah, skip lagi. Jadi bisa jadi yang ngumpulin terakhir ketika jawabannya benar saya kasih label hijau ya teman-teman. Jadi kunci pertamanya harus benar dulu. Ketika sudah benar, ngumpulinnya ke berapa nih gitu. Jadi jangan sampai benar ngumpulinnya ke terakhir, tapi ada juga yang benar ngumpulin pertama ya. Tetap saya pilih yang pertama gitu ya teman-teman. Dan 3 orang yang saya pilih. Di sini ada SPK pemilihan mobil bekas. Di sini cuma SPK ya teman-teman, nggak pakai di GDSS dulu. GDSS saya sebenarnya keep buat tugas pertemuan final di pertemuan ke-7. Di sini ada kriteria tahun, CC, harga, dan pajak. Kemudian decision maker-nya satu orang ya, satu orang pembeli. Dan ternyata ketika diisi kuesioner skala Saati, beliau gitu atau orangnya gitu isi seperti ini. Tahun dia punya penilaian atau punya pendapat bahwasanya tahun lebih penting sedikit, tapi harga lebih penting sedikit. Tahun lebih penting dibanding pajak, dan di sini harga lebih penting dibanding CC. Dan CC sama pajak itu menurut dia sama deh gitu. CC-nya jadi semakin besar, semakin baik ya kalau CC. Kalau menurut versi secara globalnya atau secara umumnya. Kemudian di sini pajak ya sama, dan harga terhadap pajak harga memiliki nilai lebih. Nah teman-teman, dari 2 mobil di bawah ini, nah saya kasih alternatifnya cuma 2, Jazz sama Altis. Saya sudah berikan ya, mobil mana yang akan dipilih pembeli tersebut. Ingat, kalian mengerjakannya bukan membatasi, tapi kerjakan saja sampai bobot ditemukan. Nggak perlu kalian kerjakan sampai konsistensi rasio. Artinya saya khawatir kalian rumit dulu di hari ini, maka rumitnya disimpan dulu deh untuk pertemuan ke-7. Maka daripada itu saya kasih keringanan lah. Ini keringanan ya, artinya keringanan ini bukan sesuatu yang harus dikerjakan secara mutlak, harus seperti itu, bukan. Ini keringanan saja, kalian bisa kerjakan untuk pencarian bobotnya menggunakan AHP itu sampai comparative judgment. Kayak tadi deh, kayak di latihan yang hari ini, yang tadi barusan dipraktekkan, sampai kalian ketemu bobotnya saja. Nah, bobotnya nanti tinggal dikalikan dengan tahun, CC, sama pajak. Nah, di sini teman-teman yang perlu perhatikan ya videonya, karena di sini penjelasannya nggak saya tulis. Tahun di sini langsung diinputkan saja nilainya, jadi nggak perlu dibuat skala sub kriteria. Jadi kalau ada yang ngerjain buat atau skala sub kriteria, misalkan tahun dari 2000 sampai 2014 nilainya 1, misalnya kayak gitu, itu langsung saya skip deh. Kita tidak butuh itu. Kita langsung masukkan saja tahunnya. Karena tahun di sini semakin tinggi semakin baik. Analoginya di sini asumsinya karena di sini ada benefit tahun. Kemudian CC juga saya analogikan di sini sebagai benefit. Artinya semakin tinggi semakin bagus. Jadi yang dimasukin nilainya ini aja langsung 1800, nggak perlu di range lagi, nggak perlu diibaratkan lagi 1800 nilainya 2, dirankingkan lagi, nggak usah. Langsung nilainya ini 1800. Jadi kalau misalnya udah dapat bobot CC tinggal dikalikan saja. Pajak pun sama. Pajak semakin tinggi semakin bagus ya. Pajaknya 4 tahun, artinya masih ada 4 tahun untuk memperpanjangnya. Ini cuma 2,5. Jadi semakin tinggi semakin baik. Ini pun benefit. Yang cost itu cuma harga ya teman-teman. Jadi kalau misalkan semakin kecil itu semakin bagus harga.
Nah, untuk penilaiannya, kan tadi kan saya bilang gunakan ini. Nah, saya tambahkan lagi ya teman-teman, saya tambahkannya kisi-kisinya atau cara pengerjaannya. Kalian buat dulu normalisasinya. Jadi, mohon maaf tadi kayaknya saya salah sebut, langsung dikalikan bobot itu salah. Dibuat terlebih dahulu normalisasinya. Jadi kalau misalkan ini ada 2014, ada 2015, saya instruksikan. Jadi nggak perlu dibuat versi yang berbeda-beda. Saya instruksikan langsung di video ini bahwasanya normalisasi yang dibuat harus atau wajib menggunakan normalisasi nilai tertinggi. Jadi kalau di sini ada 2015 nilai tertinggi atau terendah ya teman-teman, kelupaan. 2014, 2015 berarti 2015 tertinggi. Jadi tinggal 2014 dibagi 2015, 2015 dibagi 2015 dapat nilai 1. Nah, itu nanti satunya baru dikalikan dengan bobot yang diperoleh dari AHP-nya tadi. Hasil convert dari skala Sati ke metrik berpasangannya. Kan dapat tadi tuh sampai perhitungan comparative judgment, dapat total kemudian dibagi dengan jumlah kriterianya 4 kayak gitu. Baru dapat bobot. Nah, ini nanti ketika sudah dibuat normalisasinya kayak ini juga sama, nanti 1500 dibagi 1800, 1800 dibagi 1800. Nah, nanti kalau di harga karena ini cost, nilai terkecil jadi pembilangnya teman-teman ya. Jadi 250 dibagi 250 250 dibagi 300 seperti itu. Nanti hati-hati nih, jangan sampai kejebak sengaja saya bold atau saya ganti warnanya karena ini cost ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Berikut dengan tugasnya juga, perhatikan dan simak videonya. Kalau misalnya ada informasi yang tidak saya sampaikan, artinya saya juga mohon maaf tadi apabila ada kekurangan dan kesalahan ya teman-teman. Dan kalau ada informasi yang tidak saya jelaskan di tugasnya, itu boleh ditanyakan. Tapi kalau misalkan ada informasinya itu ada di videonya kemudian nanya ngulang, saya nggak akan jawab ya teman-teman. Saya anggap kalian belum nyimak videonya secara full. Maka daripada itu jangan bertanya sesuatu yang sudah dijelaskan di videonya. Oke? Itu saja teman-teman, pertemuan ke-6, pertemuan hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kesalahan, terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Mungkin masih ada yang terlalu terburu-buru. Kalau misalnya maksudnya pembahasannya ini ada yang kurang dimengerti, pembahasannya ya teman-teman, ada yang kurang dimengerti, bukan tugasnya, boleh ditanyakan. Tapi kalau misalkan nanti bertanya tentang tugasnya dan itu sudah saya jelaskan di video ini, saya nggak akan jawab. Tapi kalau belum dijelaskan, ya saya akan jawab insya Allah. Terima kasih sekali lagi, saya tutup perkuliahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.